warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Siwanggreni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari review jurnal untuk mata perkuliahan seminar penelitian akuntansi. Langsung saja kepada pembahasan. Di sini jurnal yang akan saya review berjudul Moderating Earning Management, Quality of Internal Auditors, Business Strategy, and Sustainability Reporting on Economic Performance. Untuk penelitinya yaitu ada Bapak Ari Eksandi dan Vinola Herawati. Untuk poin yang pertama, apa yang menjadi motivasi atau isu, research gap, dan fenomena dalam penelitian. Untuk motivasi atau isu yaitu kinerja ekonomi perusahaan dapat dilihat melalui return saham tahunan dalam perusahaan. Kinerja tersebut dilihat dari perspektif pasar modal melalui return saham tahunan atau tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan oleh investor. Kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian saham baik, yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan terkait. Sedangkan untuk fenomena penelitian yaitu isu berkelanjutan berasal dari pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang semakin tinggi, semakin terjadi di seluruh dunia. Pada awalnya, berkelanjutan ini merupakan isu sosial yang kemudian berkembang menjadi isu strategis bagi perusahaan. Perusahaan seharusnya tidak melaporkan kondisi perusahaan dari segi keuntungan, tetapi dari aspek sosial dan lingkungan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan berkelanjutan, semakin besar tingkat pengungkapan semakin besar tingkat transparansi perusahaan akan meningkatkan tata kelola perusahaan. Hal ini akan memberikan peran untuk meningkatkan kinerja ekonomi dalam perusahaan. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk motivasi atau isu penelitian dan fenomena penelitian. Peneliti sudah menjelaskan poin tersebut dengan baik. Selanjutnya untuk research gap, di sini peneliti tidak menampilkan research gap dalam penelitian. Seharusnya peneliti menyajikan research gap dalam penelitian pada bagian setelah latar belakang, agar para pembaca dapat mengetahui dengan jelas letak ketidakkonsistenan penelitian-penelitian terdahulu, sehingga menunjukkan bahwa topik penelitian yang diambil masih menarik untuk diteliti ke depannya. Nah, berikutnya yang kedua ada jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian. Untuk artikel-artikel utama dalam penelitian yaitu yang pertama, menurut Rosidah pada tahun 2013 menyatakan bahwa sebagai internal perusahaan, maka beberapa kegiatan dalam proses audit yang dilakukan mungkin lebih berpihak pada manfaat yang diperoleh perusahaan, yang memungkinkan untuk menutupi setiap kegiatan perusahaan yang tidak menguntungkan. Yang kedua, menurut Mills dan Snow pada tahun 1978 diketahui bahwa strategis bisnis defenders dan prospectors memiliki arah yang sangat berbeda dalam meningkatkan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Strategi defender misalnya, jika sebuah perusahaan lebih memilih untuk menjalankan strategi bisnis dengan defender dengan mengeluarkan produk mengikuti pangsa pasar pesaing, dapat menguntungkan dari segi stabilitas perusahaan di mata investornya. Namun jika perusahaan memilih untuk melakukan strategi bisnis dengan prospektor yang berinovasi dalam menciptakan produk yang tidak sama dengan pasar pesaing, hal tersebut diperbolehkan, namun memiliki resiko yang tinggi jika inovasi baru tersebut dikeluarkan dan tidak diterima oleh pangsa pasar. Nah, berikutnya selanjutnya ada menurut Pardede pada tahun 2014. Sustainability reporting adalah praktik pengukuran, pengungkapan, dan akuntabilitas kepada pemangku kepentingan internal dari eksternal atas kinerja organisasi menuju tujuan berkelanjutan. Nah, berikutnya ada menurut Sulistianto pada tahun 2014. Ada 3 motivasi yang dapat menjelaskan mengapa seorang manajer melakukan upaya manajerial, yaitu motivasi pasar modal, motivasi kontraktual, dan antitrust atau peraturan pemerintahan lainnya.
Untuk kritiknya sendiri, tidak ada kritik pada poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi dalam penelitian ini. Nah, berikutnya yang ketiga ada, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dalam penelitian? Nah, untuk novelty dalam penelitian yaitu pembaruan penelitian dilakukan dengan menggunakan unsur manajemen laba sebagai variabel pemoderasi. Manajemen dinilai prestasinya dalam menghasilkan laba akan cenderung mengelola laba secara oportunius. Hal ini mengakibatkan penurunan tingkat kinerja ekonomi sebagai akibat dari praktik manajemen laba yang didasarkan pada perilaku oportunitik seorang manajer. Sifat opportunistic manager dalam menjalankan dan menentukan strategi bisnis tidak dapat dipisahkan dari peran manajernya. Jika strategi bisnis diterapkan pada motivasi seorang manajer, maka adanya hubungan untuk mempengaruhi kinerja ekonomi dalam perusahaan. Untuk kritiknya sendiri, dalam menampilkan novelty penelitian, peneliti menampilkannya secara implisit pada bagian pendahuluan. Seharusnya novelty penelitian ditampilkan di awal bagian abstraksi, agar pembaca mudah melihat kebaruan dari penelitian ini. Nah, berikutnya yang keempat, apa perumusan masalah dalam penelitian? Untuk perumusan masalahnya ada 7 poin, yaitu yang pertama, apakah quality of internal auditors memiliki pengaruh terhadap economic performance? Yang kedua, apakah bisnis strategi memiliki pengaruh terhadap economic performance? Nah, berikutnya ada, apakah sustainability reporting dan earning management memiliki pengaruh terhadap economic performance? Selanjutnya ada, apakah earning management dapat mempengaruhi hubungan quality of internal auditors terhadap economic performance? Yang berikutnya, apakah earning management dapat mempengaruhi hubungan bisnis strategi dan hubungan sustainability reporting terhadap economic performance? Nah, untuk kritiknya sendiri, peneliti tidak menjelaskan perumusan masalah dengan jelas. Perumusan masalah disajikan secara implisit pada bagian hipotesis. Seharusnya perumusan masalah dijelaskan pada bagian latar belakang penelitian. Nah, untuk berikutnya yang kelima, apa tujuan dari penelitian? Untuk tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh quality of internal auditors, bisnis strategi, dan sustainability reporting terhadap economic performance yang dimoderasi oleh earning management secara parsial pada indeks 100 perusahaan selama periode 2013 sampai 2016. Untuk kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan tujuan dari penelitian, sehingga memudahkan pembaca dalam mengetahui tujuan penelitian ini. Apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian? Grand teori yang digunakan dalam penelitian yaitu ada 2 teori. Yang pertama ada teori stewardship dan yang kedua ada teori akuntansi positif. Nah, untuk teori stewardship menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen. Teori stewardship terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural, di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tindakan yang efektif. Nah, berikutnya ada teori positif akuntansi. Nah, teori ini menjelaskan bahwa faktor ekonomi tertentu dapat dikaitkan dengan perilaku manajer atau pembuat laporan keuangan. Hubungan teori ini dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan capabilities, pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk kritiknya sendiri, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup menjelaskan dengan baik grand teori yang digunakan dalam penelitian. Nah, berikutnya yang ke-8, jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, untuk keterkaitan grand teori yaitu yang pertama ada teori stewardship. Teori ini memiliki keterkaitan dengan variabel economic performance dan quality of internal auditors, di mana dengan mengetahui perbedaan struktural organisasi membantu mengimplementasikan rencana kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dapat mencerminkan baik atau tidaknya perusahaan dalam membuat kondisi keuangan dalam keadaan yang stabil, sehingga dapat mencerminkan kinerja pada suatu periode. Nah, berikutnya untuk teori akuntansi positif.
Nah, teori ini berkaitan dengan variabel bisnis strategi, sustainability reporting, dan earning management. Seorang manajer berperan dalam menentukan strategi bisnis perusahaan dalam menyediakan laporan keuangan. Dilihat dari peran manajer dalam pengelolaan aset perusahaan, yaitu laba perusahaan. Seorang manajer dituntut untuk menyediakan laporan keuangan dengan baik dan benar. Penyusunan teori akuntansi positif ini merupakan alat untuk membantu laporan keuangan dibuat dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban manajer kepada perusahaan. Nah, untuk poin ini peneliti tidak menjelaskan keterkaitan gerantori dengan penelitian. Nah, ini merupakan yang tadi saya sebutkan tadi merupakan hasil dari pemahaman reviewers. Nah, berikutnya untuk yang ke-9, buatlah gambar kerangka konseptual. Nah, kerangka konseptual dari penelitian bisa dilihat di sini ada 3 variabel independen, ada variabel dependen, dan ada variabel moderating. Ini sudah cukup sangat jelas. Nah, untuk kritiknya sendiri tidak ada kritik untuk poin kerangka konseptual. Peneliti sudah menampilkan kerangka konseptual dengan sangat lengkap. Nah, berikutnya apa hipotesis penelitian? Untuk hipotesis penelitian, yang pertama, quality of internal auditors berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang kedua, bisnis strategi berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang ketiga, sustainability reporting berpengaruh positif terhadap economic performance. Yang keempat, earning management berpengaruh negatif terhadap economic performance. Yang kelima, earning management berpengaruh negatif terhadap hubungan quality of internal auditors terhadap economic performance. Yang ketiga, yang keenam, earning management berpengaruh negatif terhadap hubungan bisnis strategi terhadap economic performance. Dan yang terakhir, earning management berpengaruh negatif terhadap sustainability reporting terhadap economic performance. Untuk kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Peneliti sudah cukup menjelaskan dengan baik hipotesis dalam penelitian ini. Yang ada, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis dalam penelitian. Nah, untuk persamaan data panelnya bisa dilihat seperti ini pada gambar, bahwa ada rumus persamaan regresi data panelnya. Nah, untuk kritiknya, peneliti tidak menampilkan persamaan regresi dengan detail dan jelas. Persamaan yang disampaikan dalam penelitian disajikan tersebut merupakan saran dari reviewers agar penyajian persamaan regresi dapat dengan mudah dimengerti oleh para pembaca. Nah, berikutnya jelaskan pembahasan hasil penelitian. Untuk yang pertama ada uji kelayakan model. Hasil uji kelayakan model menunjukkan nilai F statistik sebesar 8,35586, sedangkan F tabel dengan taraf 5%, DF1-nya adalah 4 dan DF2-nya ada 31, diperoleh nilai F tabel sebesar 2,68 dan nilai probabilitas statistiknya adalah 0,000012. Dapat diartikan secara bersama-sama variabel independen dalam penelitian berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu economic performance dengan earning management sebagai pemoderasi. Nah, berikutnya ada koefisien determinasi. Nilai adjusted R-square sebesar 0,627050 yang menunjukkan kesesuaian atau kecocokan model karena signifikansinya lebih besar dari 0,05. Maka hipotesis tidak dapat ditolak. Artinya, naik turunnya economic performance dapat dijelaskan oleh variabel independen dengan variabel pemoderasi sebesar 62,70%. Sedangkan sisanya 37,30% dijelaskan oleh variabel di luar model penelitian. Nah, berikutnya untuk uji hipotesis atau uji T. Berdasarkan hasil uji T menunjukkan bahwa variabel quality of internal auditors dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap economic performance, sehingga H1 dalam penelitian ini diterima. Nah, berikutnya untuk bisnis strategi dalam penelitian ini berpengaruh positif terhadap economic performance. Dengan demikian, hipotesis 2-nya dapat diterima. Untuk variabel sustainability reporting
dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap economic performance. Dengan demikian, H3 dalam penelitian ini ditolak. Untuk variabel earning management-nya sendiri berpengaruh positif terhadap economic performance. Dengan demikian, H4 atau hipotesis 4 itu tidak dapat diterima atau ditolak. Variabel earning management dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan quality of internal auditors terhadap economic performance. Dengan begitu, hipotesis 5 ditolak. Untuk variabel earning management dalam penelitian ini berpengaruh negatif terhadap hubungan bisnis strategi terhadap economic performance. Dengan demikian, hipotesis 6 diterima. Untuk variabel earning management dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan sustainability reporting terhadap economic performance. Dengan demikian, hipotesis 7 itu ditolak. Untuk kritiknya, peneliti sudah jelas dan lengkap dalam menjelaskan hasil dan pembahasan penelitian ini, sehingga tidak ada kritik untuk poin ini. Nah, berikutnya apakah kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi penelitian? Untuk kesimpulannya sendiri, yaitu untuk variabel independen yang pertama, yaitu quality of internal auditors, itu memiliki pengaruh yang positif terhadap economic performance. Sedangkan untuk variabel bisnis strategi itu juga berpengaruh positif terhadap economic performance. Untuk variabel sustainability reporting itu tidak berpengaruh terhadap economic performance. Untuk earning management berpengaruh positif terhadap economic performance. Sedangkan earning management memoderasi hubungan quality of internal auditors dan hubungan sustainability reporting terhadap economic performance itu tidak memiliki pengaruh terhadap indeks Kompas 100 yang terdaftar di BEI. Sedangkan untuk earning management memoderasi hubungan bisnis strategi itu terhadap economic performance itu berpengaruh negatif terhadap indeks Kompas 100 yang terdaftar di BEI. Nah, untuk keterbatasnya sendiri, yang pertama, sampel penelitian ini hanya meneliti perusahaan yang berada pada indeks Kompas 100, sehingga peneliti ini tidak dapat digeneralisasikan. Yang kedua, sampel penelitian ini meliputi perusahaan yang mempublishkan sustainability report, sehingga sangat sedikit perusahaan yang mempublishkan yang mengakibatkan sampel perusahaan kecil atau sedikit. Yang ketiga, masih banyak perusahaan yang mempublish laporan keuangan dalam mata uang asing seperti USD. Dan yang keempat, adanya perusahaan yang tidak membagikan dividen yang menyebabkan sampel perusahaan terbatas. Nah, untuk implikasinya sendiri itu tidak ada. Nah, langsung kritiknya, tidak ada kritik untuk poin kesimpulan dan keterbatasan. Peneliti sudah jelas dan lengkap menyajikan poin-poin tersebut. Tapi untuk bagian implikasi itu dalam penelitian itu tidak disampaikan atau tidak ditampilkan oleh peneliti. Seharusnya implikasi penelitian disampaikan agar membantu para pembaca, baik para masyarakat ataupun para stakeholder di perusahaan. Sekian penjelasan mengenai hasil dari review jurnal kali ini. Maaf bila terdapat banyak salah kata dalam penyampaian ataupun salah ucap. Terima kasih telah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.